melanjutkan kisah Ahsanal Qasas. Nah, kisah yang paling bagus. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepada kau wahai Nabi sebaik-baik kisah, yaitu kisah Nabiyillah Yusuf As-Siddiq alaihi salam. Sampai kemarin kisahnya perempuan yang merayu Nabi Yusuf, yaitu siapa? Zulaikha, atau wakilah namanya Ra'il. Nah, kita pakai nama Zulaikha. Ini Nabi Yusuf alaihi salam menolak, tidak mau diajak berzina. Akhirnya ketika lari Nabi Yusuf itu dikejar sama Zulaikha, itu dicengkram gamisnya sama Zulaikha dari belakang. Sampai sobekannya digenggam Zulaikha saking kuat tenagane, enggak, saking syahwate, kenceng-kencengnya ketika itu. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam lari sambil gamisnya sobek dari belakang. Ketemu sama suaminya Zulaikha. Akhirnya bingung, ini ada apa? Akhirnya cepat-cepat Zulaikha membela diri bohong. Tanya pada suaminya, apa balasan yang macam buat orang yang berbuat jahat sama istrimu, wahai suamiku? Nah, pasti kalau suami yang pencemburu, apalagi punya kedudukan tinggi, apalagi yang mengkhianati itu bawahannya, pasti jawabannya yang macam hukuman buat orang yang berbuat jahat sama istriku adalah mati. Nah, itu Zulaikha nggak mau kalau dihukum mati itu Nabi Yusuf, makanya langsung disusul apa hukuman yang macam buat orang yang berbuat jahat kepada istrimu kecuali di penjara, yakni jangan dibunuh. Soalnya saya cinta sama Yusuf, kata Zulaikha. Jangan dibunuh tapi di penjara. Tapi ketika bilang di penjara, itu Zulaikha mikir, penjara waktu yang lama, saya tidak bisa melihat Yusuf, saya tidak mampu. Akhirnya disusuri lagi, atau siksaan yang menyakitkan. Yang penting jangan di penjara yang lama, saya nggak bisa pisah. Nggak bisa tidak melihat Nabi Yusuf. Saking seneng. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam membela diri. Zulaikha lah yang merayu saya. Qala hiya rawadatni an nafsi. Bingung akhirnya suaminya ini. Kitufir namanya. Suaminya Zulaikha ini namanya Kitufir. Kitufir ini kemarin sudah kita bahas. Ketika itu sudah berusia tua. Kemudian impoten. Sedangkan Zulaikha ini istrinya selisih umurnya jauh, masih muda. Satu rumah, satu atap sama orang yang paling bagus-bagusnya manusia, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ini bingung yang benar yang mana. Akhirnya wasyahida syahidum min ahliha. Ada bayi, bayinya itu sepupunya Zulaikha, tapi masih bayi, gendong. Ini bisa ngomong. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min tuburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Fasih padahal bayi. Gitu. Jadi yang bisa ngomong ketika masih bayi Nabi Isa alaihi salam yang masyhur ya. Kemudian syahidu Yusuf, saksinya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu bebas dari tuduhan. Itu sampai Allah Ta'ala beri mukjizat bayinya yang bersaksi. Ya sudah, tidak butuh saksi 4. Ini satu saksi cukup, soalnya ajaib. Malah saksi 4 bisa skenario, tapi ini nggak mungkin bohong. Bayi. Nah, akhirnya raja ini atau Kitufir ini suaminya Zulaikha
lihat bajunya Nabi Yusuf yang sobek depan, tidak ada yang sobek. Terus dilihat dari belakangnya, sobek dari belakang, berarti yang salah Zulaikha, yang betul Yusuf. Akhirnya suaminya mengatakan, innahu mil kaidikunna inna kaidakunna azim. Ini adalah tipu daya kalian wahai para wanita. Tipu daya kalian itu hebat, agung. Nah, mari kita bahas perbandingan tipu daya setan sama tipu daya wanita. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Sedangkan Allah Ta'ala merekam perkataannya kitfir inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian wahai wanita itu kuat. Subhanallah, setan kalah sama tipu daya wanita. Soalnya tipu daya wanita itu kuat, soalnya pasti didukung sama tipu daya setan. Beda nek setan sendirian tanpa menggunakan wanita untuk kait, lemah. Tapi kalau setan sudah minta bantuan wanita untuk kait, tipu daya, jarang yang bisa kalah. Mengalahkan kaidakunna, inna kaidakunna azim. Makanya Allah Ta'ala membentengi, wala taqrabuz zina. Nah, gitu. Juga jangan kita itu membuka celah yang ada yang sudah dibataskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu jangan kita itu masuk dengan tanpa hajat di tempat-tempatnya wanita. Jangan, tidak boleh. Apalagi wanita masuk di tempat kumpulannya laki-laki, oh tambah elek. Jadi terpisah, perempuan ya perempuan, laki-laki. Tidak ada lagi ke sana, tidak ada kecuali yang mahram. Nah, begitu juga laki sini, tidak ada perempuan tengahnya masuk keluar, tidak ada. Kecuali yang laki yang mahram. Makanya dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang laki-laki masuk di tempatnya wanita, dilarang. Akhirnya ada seorang yang tanya, bagaimana dengan alhamu, iper, keluarganya suami yang laki, nah gitu, atau keluarganya istri yang perempuan, jenengan punya istri, terus adikmu laki itu sama istrimu ini orang lain. Ketika masuk rumah, ini orang tidak akan curiga, siapa itu masuk rumahnya fulan? Udah, iparnya sendiri, adiknya sendiri. Padahal ketika saat di dalam rumah sama istrimu ini orang lain. Atau kau punya istri, terus istrimu punya adik perempuan. Ketika kau masuk rumah istrimu atau rumah mertuamu, terus kau masuk, terus dia istrimu punya adik perempuan. Itu ketika orang lihat yang masuk kau, alah mantune, tidak apa-apa. Memang, tapi dalam rumah itu ketemu iparmu itu siapa dia? Orang lain itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya bagaimana dengan alhamu, ipar? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamu al-maut. Justru ipar itu adalah maut, bahayanya besar. Kalau orang laki-laki lain masuk rumah, orang-orang yang lihat akan ingkar. Siapa itu masuk rumah? Geger langsung. Tapi kalau ini orang, tidak ada yang ingkar, makanya bahaya. Nah, itu celah-celah kayak gitu, syariat kita jaga. Soalnya apa? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian, wahai para wanita itu kuat. Nasallallahu as-salamah. Kemarin sudah juga doa kita dijauhkan dari perzinahan, yaitu Allahumma srif anni as-su' wal fahsya waj'alni min ibadikal mukhlasin. Itu iqtibas min qaulihi ta'ala kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin.
Nah, setelah Nabi Yusuf alaihissalam ini disaksikan sama bayi, bebas dari tuduhan, akhirnya suaminya Zulaikha tahu kalau yang betul Yusuf, yang salah Zulaikha. Akhirnya suaminya berkata, qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusuf a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Yusufu, wahai Yusuf, a'rid an hadza. Kau berpalinglah dari urusan ini. Berpalinglah dari perkara ini. Sudah tidak usah disebarluaskan, ditutupi, tidak usah dibahas lagi. Wastaghfiri li dzambiki, dan kau wahai Zulaikha minta ampunlah kau terhadap dosamu, dari dosamu. yakni mohon ampun kepada suamimu, yakni kepada yang ngomong yaitu suaminya. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya kau termasuk orang yang bersalah karena merayu Yusuf. Ada ulama mengatakan suami yaitu Kitfir punya pangkat yang istrinya itu merayu orang lain, terus ketahuan yang salah itu istrinya, responnya suami cuma Yusufu a'rid an hadza, terus ngomong sama istrinya, wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Kau minta maaflah, kau yang salah. Cuma gitu. Nah, misal yang jadi Kitfir atau suaminya Zulaikha itu, nasallallahu salamah, misal jenengan itu kayak apa? Ngamuk mesti kan? Wah bojo kurang ajar kan gitu. Yusuf ini di sini orangnya baik-baik, soleh malah dirayu kan gitu. Ini cuma wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Ulama sebagian membahas Kitfir ini cemburunya ini sedikit. Qalilul ghirah. Sedikit rasa cemburu. Dan itu madmumah, buruk. Yang diperintah dan yang dilazimi orang-orang saleh kalau mereka dalam hal istrinya atau keluarganya perempuan, syadidul ghirah, sangat pencemburu. Nah, gitu. Kalau orang-orang soleh, sangat pencemburu. Malah ada hadis yang mengecam laki-laki yang tidak punya cemburu, namanya dayus. Dikecam, nggak dipandang sama Allah laki-laki dayus. Apa itu? Tidak punya cemburu. Bojone dijawil-jawili orang lain, laki menengai. Ya, itu Allah Ta'ala tidak akan melihat laki-laki kayak gitu. Ini ada yang mengatakan Kitfir ini sedikit pencemburu. Bahkan ulama lain yang mengatakan gitu juga mengatakan, Imam Qurtubi mengatakan, hawane Mesir memang gitu katanya. Hawane atau tanah Mesir memang gitu. Sampai sekarang bisa dilihat suami-suami yang di Mesir itu kalau sama istrinya itu cemburunya sedikit. Nah, sampai-sampai perempuan-perempuan yang di Mesir itu yang sudah bersuami, itu kalau keluar ayu malah suaminya bangga. Bojoku, ayu dah, delok. Mesti ini malah ngamuk, delok ibu bojoku, kan mesti gitu. Ini malah bangga. Ada yang mengatakan hawane Mesir gitu. Bahkan sampai sekarang kata Imam Qurtubi loh, ini bukan saya. Tafsir Qurtubi, bahkan sampai sekarang bisa disaksikan, katanya beliau gitu. Wallahu a'lam. Ada ulama yang mengatakan mungkin sedikit cemburu, mungkin juga ditambah senangnya ini raja sama Nabi Yusuf alaihissalam. Soalnya Yusuf ini diasuh sejak kecil, akhlaknya bagus, wajahnya tampan. Sampai-sampai ketika ada peristiwa kayak gini, cuma Yusufu a'ritan hadza, cuma gitu. Juga ditambah rasa senangnya sama Nabi Yusuf.
Ketika peristiwa itu terjadi, geger-geger, ada saksi yang bersaksi kalau Zulaikha ini yang salah, yaitu bayi yang bicara. Ketika itu peristiwa ini diketahui sama beberapa perempuan. Ada perempuan yang di situ ngerti peristiwanya, yaitu istrinya juru kunci, istrinya penjaga raja, itu ngerti. Istrinya tukang buat roti, itu ngerti. Istrinya orang yang memberi minum kitfir, ini juga ngerti. Istrinya orang yang jaga penjara juga ngerti. Ini perempuan-perempuan ini yang ngerti peristiwa itu disuruh diem. Jangan ngomong ke orang lain. Akhirnya dah perempuan kok disuruh diem. Rahasia. Kok yang megang kok perempuan. Yuk tak jadi rahasia meneh. Langsung waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Maka dan ketika perempuan-perempuan di kota Mesir itu, di kota Mesir yakni tepatnya di wilayah Ainus Syams namanya. Itu tempat Nabi Yusuf diasuh. Dekat Kairo. Bahkan mungkin masih Kairo. Ada wilayah namanya Ainus Syams. Sampai sekarang namanya Ainus Syams. Ini ketika di kota Ainus Syams, ini wanita-wanita ini sudah tersebar berita. Mereka saling cerita. Imra'atul azizi turawidu fataha. Istrinya Al-Aziz, yaitu istrinya Ketfir, istrinya Menteri Pangan, istrinya Menteri Ekonomi. Aziz itu Menteri Ekonomi atau Menteri Pangan. Istrinya Al-Aziz merayu budaknya. Istrinya Al-Aziz merayu budaknya, yaitu Zulaikha merayu Nabi Yusuf. Qad syaghafaha hubba. Komentari perempuan-perempuan, rasa cinta sudah membungkus hatinya Zulaikha. Sampai-sampai pembantunya atau budaknya aja dirayu saking senengnya sama pembantunya. Qad syaghafaha hubba. Ada yang mengatakan qad syaghafaha hubba, sudah menembus hatinya cinta itu. Allah. Sampai-sampai dirayu padahal budaknya sendiri. Soalnya ketika itu orang-orang memang menghukumi Yusuf ya budaknya itu meskipun seperti anak diasuh. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kita melihat Zulaikha di dalam kesesatan yang jelas sesat. Itu komentar wanita-wanita di Mesir ketika dengar berita Zulaikha merayu Yusuf. Padahal sebelumnya sudah disuruh simpen rahasia, jangan disebarluaskan, malah sak kota. Nah, itulah. Semuanya buat i'tibar, paham ya? Fakta biru, nek rahasia ojo sama perempuan. Ya, i'tibar iki dalile gampang. Ada riwayat, ya ini sekedar i'tibar, kisah yang nggak usah diambil kecuali i'tibar. Ada riwayat yang mengatakan dulu Dzulqarnain ini ada tanduknya. Dinamakan Dzulqarnain kan ada beberapa takwil. Wakilah yang menguasai timur sama barat. Wakilah yang memakai topi yang punya tanduk. Wakilah memang punya tanduk betul. Nah, ketika Dzulqarnain ini pakai topi, akhirnya tanduknya tidak kelihatan. Ketika di sungai tidak ada orang, Dzulqarnain ini mencopot topi ini, terus kemudian wudhu atau mandi. Walhasil ketika itu tidak ada orang, ada satu perempuan yang melihat Dzulqarnain ini ternyata punya tanduk. Ini salah satu riwayat.
Akhirnya perempuannya kaget, loh Dzulkarnain punya tanduk. Akhirnya sama Dzulkarnain ini diperintah jangan omong ke orang-orang, rahasia ke. Kau yang lihat cuma kau yang tahu, rahasia ke. Awas kalau kau omong ke sama orang, ada hukumannya buat kau. Perempuannya takut, akhirnya tutup mulut. Namanya perempuan suruh tutup mulut, itu batek. Sampai koyok. Saking gak kuatnya batek, sampai akhirnya ngomong tapi bukan ke manusia, ke pohon. Dzulkarnain punya tanduk, lego. Cuma di mana gitu. Oh, itu hanya iktibar. Wallah alam bener ndak ya. Cuma iktibarnya betul apa ndak? Allah Ta'ala falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan wa qalat ikhruj alayhin. Maka ketika Zulaikha dengar tipu dayanya para wanita dinamakan makar. Soalnya sudah disuruh diem malah dibocorke, makanya dinamakan makar. Ketika Zulaikha sudah dengar kalau perempuan-perempuan Mesir sudah membicarakan, sudah tahu, arsalat ilaihinna, maka Zulaikha mengundang perempuan-perempuan Mesir itu. Yang ngomong ke, itu diundang. Wa a'tadat lahunna muttaka'a, dan Zulaikha menyiapkan untuk perempuan yang diundang itu tempat untuk bincang-bincang yang ada ranjangnya empuk, ranjang yakni ya kasur empuk, ada bantale, terus ada makanan-makanannya, buah-buahan. Yang kalau makan itu sambil bincang-bincang. Itu namanya tempat yang kayak gitu muttaka. Akhirnya kalau makan sambil apa? Lendetan, terus makan sambil ngobrol-ngobrol. Disiapke satu-satu. Wakilah yang diundang 40 perempuan, berarti 40 tempat yang ada bantale, ada makanannya, ada pesone. Sambil berhadap-hadapan, dihadap-hadapan sini sama sana, sambil bisa ngobrol-ngobrol. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina, dan masing-masing diberikan peso. Soalnya ada makanan-makanan yang harus dikupas atau yang diiris sama peso. Wakilah buah jeruk, wakilah daging. Alhasil ada yang buah-buahan selain jeruk yang dipotongnya dengan peso. Wa qala takhruj alaihin, ketika sudah mulai makan-makan, mulai ngiris-ngiris buah. Jadi Zulaikha ini merintah buahnya dimakan. Akhirnya semua ngambil buah. Nah, buah nggak bisa kecuali harus dikupas pakai peso, akhirnya sama peso. Ketika perempuan-perempuan itu ngiris buah, Zulaikha memerintah pembantune panggilkan Ila. Mengatakan Ila. Ila itu berholone orang-orang kafir ketika itu. Namanya Ila. Ini perempuan, ini kaget. Gimana kok Ila dipanggil? Yakni berhala kok dipanggil. Panggil Ila suruh ke sini. Ila lah nama berhala, patung. Akhirnya ketika itu pembantunya faham yang dimaksud itu Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam lagi sibuk membuat alat dari lempung. Entah kendi, entah apa, dari lempung. Ketika itu dipanggil sama pembantunya, ya Yusuf, Zulaikha memanggilmu, disuruh di ruang aula. Nabi Yusuf ini taati perintah, soalnya merasa memang di situ diasuh dan seakan-akan seperti budak, akhirnya taat. Akhirnya ketika itu wakilah, ada yang mengatakan Nabi Yusuf langsung ke aula dalam keadaan tangannya masih ada lempung dan ininya apa?
apa, lengannya diwingkis. Paham diwingkis ya? Terus tangannya masih ada lempung. Langsung ke aula. Wakilah dibersihkan dulu, kemudian dipakai ke pakaian yang bagus. Allah alam. Awal hasil ketika itu akhirnya menuju aula. Ketika sudah menuju aula, akhirnya Yusuf alaihissalam jalan, tiba-tiba ini datang mendadak dengan wajah yang bagusnya ini, faratan fil jamal fil husni, yang keterlaluan tampannya, yang sangat tampan melebihi umumnya manusia. Datang tiba-tiba, ketika jalan, ketika tahu di situ banyak wanita, langsung Nabi Yusuf alaihissalam menundukkan wajah. Ketika itu disuruh sama Zulaikha pergi ke sana, melewati tengah-tengah perempuan yang duduk di muttakaan. Akhirnya ketika itu perempuan-perempuan yang lihat, wakilah 40 tamu perempuan sedang mengupas buah ini sampai melihat ini enggak kepingin kehilangan kesempatan, kapan lagi lihat yang seperti ini bagusnya. Sampai kedep iku eman, apalagi lihat buah. Bagusnya sudah kayak apa itu, orang yang buat kedep aja takut eman kedep. Itu ketika melihat tidak mau kehilangan kesempatan mumpung bisa lihat Yusuf, sampai buah yang dikupas ini tembus ke kulitnya, sampai tulangnya ke iris, sampai dilempar-lempar ke, dikira itu kulit buah atau buahnya. Dan tidak merasakan sakit saking hatinya itu diambil sama ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bagusnya wakilah itu di antara kedua matanya ini ada sinar. Wakilah ketika Nabi Yusuf kok jalan di Mesir, itu tembok-tembok Mesir itu kesorot ya talak-lak, kesorot nurnya, wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Wakilah kikinya, pipinya Nabi Yusuf yang sebelah kanan ada andeng-andeng. Dan itu yang menambahi bagusnya tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya ketika lewat, ini perempuan lihat tampannya yang sangat bagus tampannya. Wibawanya Nabi Yusuf yang ketika jalan ini tidak menoleh sedikit pun, ini tambah menawan. Jadi yang malah ketika Nabi Yusuf menjaga pandangannya, tidak mau menoleh, dan jalannya beliau ini dengan wakar, tunduk tenang, ketika diperintah sama Zulaikha, ini tambah menawan. Akhirnya mereka ini lihat hidungnya, alise, matane, mulute, dadane, tangane, kakie, itu dari depan itu dilihat. Setelah sampai di ujung, Zulaikha memanggil, ya Yusuf sini lagi. Akhirnya balik. Akhirnya dilihat dari belakang, rambutnya, pundaknya, bagian belakangnya menawan, takjub. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Maka ketika perempuan itu melihat Yusuf, mereka mengagungkan Yusuf, takjub. Dan mereka memotong-motong tangan-tangannya mereka. Qatta'na, itu menunjukkan makna banyak, motong-motong sampai dilempar-lempar. Dan ketika itu mereka sambil berkata, saya berlindung kepada Allah, ini bukan manusia, ini tidak lain adalah malaikat yang mulia. Saking bagusnya yang sangat bagus.
Soalnya maklum, kita pun menyerupakan kebagusan itu seperti malaikat. Kalau jelek-jelek seperti setan. Itu mereka juga gitu. Orang bagus ini disuruh pakai mirip malaikat. Akhirnya ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam masih berdiri di samping Zulaikha. Terus Zulaikha mengingatkan, lihat kalian lagi motong apa? Lihat tangannya baru kesakitan. Sebagian ada yang sampai mati karena baru sadar setelah diingatkan sama Zulaikha. Wakilah 10 orang mati. Saking bagus Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu qad u'tiya syatral husn. Nabi Yusuf sungguh sudah diberi separuh dari kebagusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam, itu mensifati dia Yusuf sudah diberikan separuh dari kebagusan. Artinya separuh kebagusan, Allah Ta'ala itu menciptakan al-hasan, al-husn, kebagusan. Satu kebagusan itu diparuh sama Allah, yang separuh dikasihkan Nabi Yusuf alaihissalam, yang separuh dibagi orang seluruh dunia. Jadi yang bagus-bagusnya orang yang jenengan pernah lihat seumur hidup, sebagus-bagusnya orang yang jenengan pernah lihat seumur hidup, sekian persekian, wallahualam berapa persen dari bagusnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagus mana Nabi Yusuf? Kalau Allah Ta'ala memberikan kepada Yusuf ini separuh dari kebagusan, separuh dari ketampanan, syatrul husn, itu soalnya Allah Ta'ala membuat ketampanan atau kebagusan, kecantikan dibagi dua, yang separuh dikasih Nabi Yusuf, yang separuh dibagi seluruh manusia, seluruh dunia. Maka buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menciptakan al-husn dan semuanya tidak ada yang dibagi khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampannya Nabi Yusuf ini lebih tampan 2 kali lipatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam tadi burdah, munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Munazzahun an syarikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh dari orang yang mampu menyaingi fi mahasinihi, di dalam ketampanannya. Fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Maka inti keindahan Nabi tidak terbagi. Kalau inti keindahan Nabi Yusuf itu bagian dari yang separuh yang dibuat seluruh manusia. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa fi karami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungguli semua nabi-nabi di dalam akhlak dan fisiknya. Dan mereka para nabi tidak ada yang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ilmu dan hikmahnya. Bagusnya Nabi Yusuf kayak gitu, tidak mendekati dengan ketampanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang terfitnah kayak Zulaikha atau perempuan-perempuan yang ngiris tangannya. Soalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketampanannya ditutupi sama Allah Ta'ala dengan al-haibah, kewibawaan yang besar, sangat wibawa. Sampai tidak ada orang yang bisa mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang detail, kecuali anak kecil atau keluarganya. Kalau para sahabat yang besar-besar memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tidak bisa menatap lama, tidak berani, langsung menundukkan. Makanya tertutupi sama haibah yang sangat tinggi.
ada satu perempuan yang diizinkan sama Allah Ta'ala melihat ketampanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali, yaitu Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini perempuan Badui yang mendirikan kemah. Kemah ini kalau misal ada musafir yang lewat, itu bisa mampir ke situ, bisa ada bantuan mungkin air atau susu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ditemani Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ditemani orang yang menunjukkan jalan, penunjuk jalan, ditemani pembantu, itu mampir ke kemah Ummu Ma'bad. Ini Ummu Ma'bad ini diizinkan sama Allah Ta'ala melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih banyak ketimbang yang orang-orang lain, sahabat-sahabat lain. Itu Ummu Ma'bad ketika sudah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pamit, terima kasih, suaminya datang, suaminya Ummu Ma'bad ini datang, ini suaminya Ummu Ma'bad ini melihat istrinya ngomongnya beda, langsung fasih. Itu sekali ketemu Kanjeng Nabi langsung ada perubahan, ngomongnya fasih. Sampai ditanya, ada apa? Tadi ada orang ke sini. Dijawab, tadi ada orang ke sini. Zahirul wadha'ah. Ablajul wajhi. Sampai menggunakan kalimat-kalimat yang sulit-sulit, yang indah-indah, itu jadi berubah langsung fasih sekali melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kesini tadi adalah orang yang sangat terang ketampanannya, yang berkilauan wajahnya, yang kalau diem sangat wibawa, tapi ketika ngomong sangat didengarkan. Ketika isyarah, orang-orang sangat semangat mentaati isyarahnya. Diagungkan sama sekitarnya. Suaranya itu tidak keras, tapi tidak pelan. Suaranya serak, tapi lembut. Tapi jelas ketika bicara. Itu dengan kalimat-kalimat yang indah. Sekali melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah ketemu, yang ketika setelah ketemu sampai merubah akhlak, yaitu orang yang ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dulu Hasan bin Thabit Al-Ansari melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya mentakbirkan syair yang saya buat. Silakan, mengucapkan syair. Ternyata isinya memuji-muji ketampanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahsanu min kalam taraqattu aini wa ajmalu min kalam talitin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ahsanu min kalam taraqattu aini. Seorang yang lebih bagus dari kau, mataku tak pernah melihatnya. Wa ajmalu min kalam talitin nisa'u. Dan perempuan-perempuan tidak akan lagi melahirkan orang setampan kau, wahai Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi. Kau diciptakan sama Allah, bebas dari semua aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan kau diciptakan seperti yang kau inginkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang Badui yang biasa kalau ngomong ini suaranya itu kasar, keras, perilakunya itu juga tidak akhlak wong Badui. Ketika pertama ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung teriak, wallahi ma hadza wajhun kadzdzab. Demi Allah ini bukan wajah pembohong. Langsung pulang, akhlaknya berubah halus, khusyuk, ngomongnya pelan. Orang yang ketemunya sampai merubah sifat itu berarti saking
hebatnya, wibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika perempuan-perempuan itu sadar, tangannya sudah diiris-iris, ada yang mati, wakilah 10 orang mati. Zulaikha kemudian bela diri, nggak mau komentari yang negatif. Akhirnya Zulaikha mengatakan, qalat fadzalikun alladzi lumtunnani fih. Zulaikha mengatakan, wahai wanita-wanita, ini loh yang kalian itu mencaci saya, ya karena Yusuf ini, katanya. Kalian sekali melihat saja sudah motong-motong tangan, tidak sadar, saking bagus ya. Saya bertahun-tahun. Makanya Zulaikha ini kuat. Tapi tetap salah ketika merayu Nabi Yusuf. Kan? Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam. Dan sungguh saya merayu Yusuf. Tapi dia menolak, tidak mau. Mengaku memang Zulaikha, memang saya merayu. Nah, jadi nggak malu lagi. Di perempuan kalau sudah pertama ketemu sama saingan-saingan ya. Yang kedua kalau sudah syahwatnya ini numpuk, sudah dipenuhi syahwat, ini malunya hilang. Nah ini. Mengaku memang saya yang merayu Yusuf. Nah, kan berarti nggak punya malu. Itu ketika di hadapan saingan-saingannya dan ketika syahwatnya sudah penuh. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'asam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Dan jika Yusuf tidak mau menuruti perintahku, maka sungguh dia akan dipenjara dan dia akan menjadi hina di penjara. Artinya Zulaikha terang-terangan mengancam Yusuf kalau tidak mau berzina sama Zulaikha. Malunya sudah hilang. Sampai ngancam, kalau kau nggak mau sama saya, tak ancam penjara. Itu pun ketika di depan perempuan. Jadi rasa malunya sudah hayaknya sudah hilang. Dan Nabi Yusuf ketika diancam, gimana mau jima sama saya, mau zina, kalau enggak kau tak penjara. Nabi Yusuf, misal saliane, jangankan di penjara, ayo dijak zina ya kalah misal selainnya. Nasallallahu al-afiyah. Tapi Nabi Yusuf, Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih saya pilih, penjara lebih saya sukai ketimbang ajakan rayuannya perempuan-perempuan itu. Dan jika kau tidak memalingkan dariku tipu dayanya mereka, saya akan condong kepada mereka dan pasti saya akan menjadi orang bodoh, yaitu orang yang maksiat zina. Nabi Yusuf alaihissalam mengakui, ya Allah, kau yang memalingkan saya, jangan kau pasrahkan saya ke diri saya sendiri. Karena saya tidak bisa menolak diri saya dari kemaksiatan. Tapi tolong kau yang mengendalikan. Wa illa tasrif anni. Makanya Nabi Yusuf aja mengakui, saya bisa selamat dari maksiat karena Allah yang memalingkan saya. Apalagi kita, sudah usah kita itu ngakoni kesolehanku. Nabi Yusuf aja tidak memandang amal soleh. Wa illa tasrif anni. Jika kau tidak memalingkan saya, masih butuh inayah hidayah Allah.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajari Sayyidah Fatimah alaihissalam doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri tarfata ain, sedetik pun. Soalnya kalau kau serahkan kepada diriku sendiri, pasti saya akan jauh dalam kemaksiatan, dibawa setan. Akhirnya memilih di penjara. Wakilah perempuan lainnya itu ketika itu juga merayu Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf tidak mau, memilih penjara. Soalnya penjara lebih bisa menyelamatkan. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas sami'ul alim. Maka Tuhannya mengabulkan doa Yusuf, akhirnya dimasukkan penjara. Fasarafa anhu kaidahunna, dan Allah memalingkan dari Yusuf tipu dayanya perempuan-perempuan itu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini tidak memandang atau iktimat dengan amal soleh, tapi iktimat sama rahmah Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Thumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu ba'da hatta hin. Kemudian ketika sudah jelas bagi Al-Aziz itu bagi keluarganya, bagi keluarga Zulaikha, ketika sudah jelas bagi mereka semua, setelah mereka melihat tanda-tanda bukti kalau Yusuf itu bebas dari tuduhan, ketika mereka sudah melihat tanda-tanda itu kalau Yusuf bebas dari tuduhan, tanda-tanda apa? Kami Yusuf sobek di belakang bukan di depan. Yang bersaksi bayi. Kemudian perempuan-perempuan yang melihat pun juga terpotong-potong tangannya. Memang saking bagusnya. Tapi Nabi Yusuf dirayu menolak. Disaksikan perempuan, memang Nabi Yusuf menolak, memilih penjara. Akhirnya keluarganya Kitufir, keluarganya Zulaikha, ini berpendapat kita harus menghentikan isu aib-aib ini dengan cara Yusufnya yang disingkirkan. Akhirnya dipenjara. Sampai omongan orang-orang reda. Sampai aib keluarga ini sampai tertutup. Setelah itu baru nanti akan dibebaskan. Ternyata di penjara sampai bertahun-tahun secara mazlum dizalimi. Tapi buat Nabi Yusuf itu lebih dipilih daripada maksiat. Ini loh afate wajah ganteng. Ya, itu pengen ganteng-ganteng. Mana? Pengen ganteng. Nabi Yusuf gara-gara gantengnya itu dimusuhi saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dimasuk ke penjara bertahun, total 12 tahun di penjara secara dizalimi. Itu semua gara-gara apa? Ganteng. Makanya anak sih gak usah ganteng-gantengan. Nabi Yusuf dikapok ke sama gantengnya. Segini-gini wis selamat wis, alhamdulillah. Enak, tidak ada kasus. Tapi hakikatnya semua orang, bukan hakikatnya, tapi mungkin semua orang itu ganteng semua. Jenengan ngandel. Gitu. Orang semua itu ganteng enggak? Semua orang. Semua orang ganteng-ganteng. Bukti nih, ngilangi lo ya puas, selfie yo di status ke dewe-dewe. Status. Mau ganteng kabeh berarti. Ayo puas sama ketampanannya masing. Alhamdulillah ala kulli hal. Wallahu a'lam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha
anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.